bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena sore hari ini Engkau yang boleh mengumpulkan kami di sini. Engkau yang telah bisa mengizinkan Opa, Oma, dan Ko Surya untuk menerima kami di rumah ini, dan Engkau yang telah mengizinkan untuk kami pemuda remaja, KM dan Undis juga bisa sampai dengan selamat. Dan kami berdoa supaya kiranya di dalam persekutuan ini Engkau yang sertai keseluruhannya Tuhan dari awal hingga akhir nanti, dan kiranya setiap dari kami bisa menikmati persekutuan ini dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saudara, bagi kita di dalam setiap dari hidup kita pasti ada masa di mana mungkin kita merasakan kesulitan, berbagai tantangan dan juga kegagalan, bahkan sampai kedukaan yang mungkin juga Oma dan Opa pernah rasakan. Namun di dalam setiap rintangan yang harus kita lalui itu, kita selalu dituntut untuk ingat bahwa Tuhan selalu memimpin dan membimbing langkah kita, karena Dialah satu-satunya sobat kita yang setia. Untuk itu mari kita menyanyikan pujian Di Jalan Hidupku, lagu yang pertama. Kedua baik. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan ya, bersyukur. Opa kalau makan tuh suka bersedap, bersedap. Yaitu ya kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan ya, untuk Tuhan yang pulihkan, yang sembuhkan semuanya ini. Ya. Sampai sekarang masih ya? Iya, masih. Kalau makan nggak bisa, ya mesti pelan-pelan. Kalau kadang-kadang bisa enakan, kadang-kadang masih 2 sendok gitu sudah bersedap. Ya tadi siang ini agak ya bersedap lagi. Makannya mesti bubur atau bisa nasi?
bisa masih sekarang. Tempo hari ya 1,5 bulan kubur sampai bosan. Ya mulai dilatih supaya menurut dokter ya tetap harus punya keluhan supaya gitu apa kelompoknya bisa lebih elastis gitu. Iya, bersyukur nggak sampai di sonde ya. Oh ya, kalau ya. Opanya mungkin mau cerita. Opanya ini suka bercerita. Ya, dulunya. Soalnya waktu itu kami sempat besok, wah banyak cerita ngobrol ya. Lemas, lemas. Oh, Itu yang pada hari Kamis beres. Kita cukup bisa dong. Kita ketemu dia. Itu dia orang. Sudah kalau masih bersih bersah kita ke ACC, Aju Sadar Pencarian. waduh. Sekarang ngomongnya lebih tidak apa waktu di rumah sakit malah lebih lancar nih ngomongnya lebih kencang lagi. Kami sih ya, naik turun badannya. Terus saya apa ya? Apa nanti? Terus ya kadang mesti kadang enak ayo ya kadang enak kadang tidak enak itu apa turuti Pokoknya apa kata dokter diikuti nih sekarang. ya anehnya itu ya itu saya tidak punya penyakit ini sekarang kok bisa dapat penyakit yang sejak ini Terus katanya biasanya nggak ada sakit kayak gitu. Ini loh sebenarnya ya. Yang mana nih yang Ya tenggorokan itu yang Iya. yang bikin apa Ya, yang Ya, tersedak. tersedak makanya. ya itu Udah 1,5 bulan begini. iya Ya, hampir 2 bulan. ya terus itu kita bersyukur Tuhan Tuhan tetap menolong kita menolongkan kita dalam urusan ini sehingga kita tetap boleh menjalani kehidupan ini sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan segala syukur menjalani ini dengan segala Iya. terus akhirnya yang muncul lagi dan lucu ya waktu hari Kamis waktu itu kan janji kita mau ketemu waktu itu memang untuk bertemu dengan beliau untuk apa itu untuk ketemu beliau untuk diagnosa selain itu punya ACC ya Ketemu dokternya. itu dokternya itu dokternya itu kita punya keadaan kok begitu lemah sekali Itu pas Kamis itu. Ya, kami selalu. iya kami pertama hari kalau lemes ya Pak apa kok lemes gitu Pak Kalau itu ya bagaimana Pak saya jawab gimana Pak ini Pak kalau menurut dokter bilang saya bilang ini program saya tahu semuanya itu karena saya ya ya benar ya kita ikutilah Oh, yang kemarin kemaya pada itu ya. Ya, Pak. ya kayak ada Maksudnya sebelumnya Iya, makanya cerita sebelumnya sebelum masuk ke Maya pada. Ya. ya ikuti Ya, kalau 6 lebih
bisa dicek ini itu gitu loh. Lebih intens lah ya, nggak bolak-balik gitu ya. Dan hasilnya Hasilnya ya itu Ini. apa, HP-nya rendah itu. Oke, rendah. Selalu sering HP rendah Pak ini. Kalau rendah, kalau di bawah 8 ya, di bawah 8. Ya itu enggak bisa kayak jalani pengobatan kemo apa itu enggak bisa. iya harus berhenti dulu ya. Ya. Sekarang udah minum lagi kemonya? Belum? Ini tanggal Pengobatan. Senin. Senin ini. Senin ini Cuman lihat kondisinya juga. ya juga cek darah lagi. Oh, harus cek lagi darah. Ada turun lagi enggak? Itu mesti ke rumah sakit atau Rumah sakit. Penyakit ya. Memang sakit ini ya, ini sakit darah MTS ini. Ya, sakit darah MTS ini memang penyakit darah yang menakutkan dan harus sangat tinggi. Bisa terjadi bisa luka. Sakit darah MTS. Sebentar bukan sini. Sebentar bukan sana. Sebentar bukan ini. Tidak hati-hati. Dokter manapun bilang apa hati-hati Pak. itu kenapa perubahan-perubahan itu? Sebab sifatnya MTS itu berubah. Memang sukanya dia ya. Iya. Kalau nggak diobati bisa ke leukemia. Iya. Bisa kemana-mana. Tapi 7 tahun bersyukur nggak nyampe ke leukemia. Iya. Ya terus hasilnya ya itu MDS terus. Terus 7 tahun. Singkatannya panjang terus. Myelodysplasia. Itu berhubungan sama darah kan? Iya. Itu Tuhan ciptakan Gitu kita ya? ada sumsum itu, yaitu kita saya baru tahu kita tiap hari itu jalan terus apa bikin darah terus. Nah, ya apa ini darahnya Nggak bisa diproduksi. nah, produksi tapi belum matang itu dia sudah mati. Iya, itu makanya disebut MDS itu. Makanya HP-nya rendah. Nah, ini juga sempat di bone marrow tuh ya tuh ambil sumsum lagi dicek. Itu seperti beneran kayak leukemia ya? Kan dia juga ini. Iya juga gitu. Cuma tapi dia tuh tetap masih MDS dan lari kemana-mana gitu. Ya susah. Ya 4 bulan sekali harus Beli obat sama. ya kemo. Ya Surya yang Bolak-balik. obat kemonya itu di Indonesia nggak ada, di Singapura sama di Malaysia. Jadi harus PP pagi ke ambil obat Sorenya pulang. Pak Semar dari dokter. Bahwa obat ini bukan untuk pasien. tidak diperjualbelikan gitu. Karena obat keras ya. Ya. Bukan untuk pasien namanya. Bahwa dari Singapura atau Malaysia. Bapak bayar untuk untuk Itu ada izinnya kan? Ya, Pesawat ya tuh kadang-kadang diminta, kadang-kadang nggak diminta. Nggak mesti. tergantung ininya, Ya, pemeriksanya. Iya, betul. Kita akan doakan terus ya. Ya. Dukung dalam doa Allah ini. ya. Iya. Pertama mari kita mendoakan untuk tiap tantangan untuk berjuang kembali sehat kepada Opa Gunawi dan juga keluarga yang mendukung. Om Surya juga berdoa dan juga bersyukur karena sekeluarga dan juga termasuk Oma dan juga Opa tetap memiliki pegangan bahwa Tuhan Yesus selalu dekat dan terus menguatkan. Mari kita bersama, kita membuka suara masing-masing, kita mendoakan
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk proses pemulihan dari Om yang kami boleh lihat ya Tuhan bagaimana Tuhan menyertai 7 tahun proses yang dilewati oleh Om dan masih tetap boleh dilewati dengan baik sampai sekarang ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Om sudah boleh balik dari rumah sakit. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk kedepannya ya Tuhan dapat Om terus bersandar kepada Tuhan. Biasa muliakan Tuhan, mengadakan keluarga yang terus mendampingi dan juga nanti dokter perawat yang Kami sungguh bersyukur Tuhan memutuskan obat atau tindakan dilakukan dan juga tante yang terus mendampingi. kami akan Ini bukan sesuatu yang surya gampang untuk mendampingi seluruh keluarga yang sakit selama 7 tahun, tetapi terus diberikan kesetiaan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap apa yang boleh dilewati. Kami berdoa saat ini jika ada kondisi 1,5 bulan mengalami kesulitan makan, selalu tersedak akan makanan yang masuk, tetapi kami sekali lagi melihat pemeliharaan Tuhan yang terus boleh dirasakan, dialami, karena tetap makanan tersebut dapat lewat walaupun sulit. Ini pun kami percaya karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang terus menopang Opa untuk melewati akan situasi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh berdoa terus setiap langkah dan juga mungkin pengobatan-pengobatan yang boleh terus dilakukan. Jangan biarkan Opa menjadi putus asa, tetapi terus justru bergantung penuh kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh serahkan seberapa lama pun akan situasi ini Tuhan izinkan. Kami berdoa agar Opa khususnya dan juga Oma, Surya dan juga seluruh keluarga besar boleh terus saling mendukung, saling memberikan kekuatan. Kami sungguh serahkan semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Terima kasih. Baik Om Alfa, selanjutnya kami akan mempersembahkan satu pujian, yaitu Setiap Saat. Judulnya Setiap Saat. Om Alfa bisa lihat di kertas yang sudah kami sediakan. Teman-teman bisa Bersama
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan pada sore ini. Pimpin supaya firman yang sebentar ini hanya singkat, tetapi biarlah boleh sungguh-sungguh memberikan kami kekuatan, pengharapan, dan juga teguran jika memang kami harus ditegur melalui firman ini. Tolong kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh firman yang boleh mendidik kami pada hari ini bagi kami semua yang hadir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kita membacakan atau kita membuka Yohanes 15. Ini ayat yang sangat terkenal. Yohanes 15. Kita akan merenungkan sama-sama dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Tidak mungkin tidak ada yang nggak pernah baca. Pasti pernah, karena ini adalah ayat yang sangat terkenal. Saya akan membacakan ayat yang pertama, dan Oma, Opa, dan remaja pemuda boleh mengikuti ayat yang kedua, dan kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, potongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia banyak buah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah mulutmu. Ya, kalau di sini saya memberikan tema atau judul dari renungan ini, kasih yang mengubah hidup kita, kasih yang mengubah hidup. Kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai dengan 5 ini, hidup itu harus terhubung. Terhubung kepada siapa? Terhubung kepada Kristus. Yesus berkata, aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Artinya apa? Artinya ini kita tidak punya sumber hidup sendiri. Kita hanya bisa hidup kalau kita terhubung dengan Kristus. Jadi kalau di sini seberapapun kita punya harta atau seberapapun kita punya kekuatan, tapi kalau kita tidak terhubung dengan Kristus, maka kita tidak akan bisa hidup sebetulnya gitu. Kita sama seperti kalau AC ini, wah, Surabaya lagi panasnya minta ampun ya. Kalau nggak ada AC, tuh yang namanya banjir keringat ya. Keluar dari ruangan yang tidak ber-AC, baru sebentar tuh langsung rasanya udah kayak di sauna gitu ya, pakai sauna. Mungkin sauna nggak perlu, mau kurus datang ke Surabaya mungkin harusnya ya, jadi bisa keluar tuh semua keringat ya. Tetapi AC tidak akan bisa nyala kalau tidak ada listriknya. Dia harus terhubung dengan sumber tenaganya. Mesinnya nggak akan bisa hidup kalau tidak dicolok ke listrik. Kita tidak akan bisa hidup kalau kita tidak tercolok dengan Kristus. Ini yang dimaksud bagian ini ya. Jadi kita tidak punya sumber hidup sendiri. Kita nggak bisa hidup dengan kekuatan kita. Nggak bisa hidup dengan kekuatan kita. Waktu pertama kali dengar Om di rumah sakit sharingnya 7 tahun mengalami penyakit MDS. Waduh,
mungkin ya kita yang mendampingi, menemani, terutama AI nemeni, wah itu sama sulitnya dengan Om ketika mengalaminya. Tadinya sukses, kalau masih lihat rumah yang seperti ini, berarti salah satu orang yang sukses yang di zaman dulu lah kita bilang ya. Ini masih terlihat ininya, sisa-sisa kesuksesan, walaupun masih sekarang ya masih sukses ya. Tapi kan sekarang sudah ganti generasi nih, apakah kesuksesan itu masih tetap ada atau enggak, apalagi dengan zaman yang berubah, dengan situasi yang sudah berubah. Yang pasti Om pasti seorang pengusaha yang cukup handal gitu ya, cukup hebat. Sekarang tiba-tiba harus di kursi roda, ngomong pun sudah nggak kuat. Kalau kita tidak percaya kepada Kristus, mungkin sudah putus asa. Tapi karena kita tahu, kita terhubung dengan Kristus yang adalah sumber hidup itu sendiri, maka kita bisa kuat. Jadi kalau dikatakan kesuksesannya pun dulu, kesuksesannya terjadi karena apa? Karena Kristus, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kapanpun Tuhan bisa ambil kekuatan kita. Tuhan bisa ambil. 7 tahun sekarang Om umur berapa Om? 7. Berarti umur 70 tahun mengalami sakit. Kalau kita lihat di dalam anugerah Tuhan, puji Tuhan umur 70 baru sakit MDS. Amin. Kalau sampai dari muda, nggak mungkin Om bisa seperti sekarang. Betul nggak Om? 70 adalah masa Alkitab katakan hidup seseorang sampai 70. Sekarang Om dengan penyakit sudah 7 tahun, 77 tahun masih Tuhan izinkan, luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan yang topang, tidak mungkin. Amin. Ini artinya kehidupan kita bukan punya kita sendiri. Sumber hidup kita bukan kita. Maka kita nggak boleh apa? Waktu di rumah sakit saya bilang, masih ingat gak? Kita nggak boleh pegang semua apa yang kita punya. Kita harus apa? Lepaskan. Kita harus lepaskan, kita harus berani menyerahkan itu kepada sang sumber hidup itu. Kita harus berani menyerahkan sang sumber pemberi berkat, pemberi rezeki. Kita harus lepaskan itu sehingga kita tidak berat untuk mengalaminya, untuk mengalami penyakit, mengalami apapun, atau mungkin mengalami nanti Tuhan panggil, kita nggak tahu. Om bisa sakit 7 tahun, belum tentu Om duluan yang mati, mungkin saya duluan. Betul ya? Karena seseorang belum tentu karena sakit meninggal. Saya punya mama sambung 2 minggu yang lalu mau pergi ke pesta, di jalan tiba-tiba blek meninggal. Baru 2 minggu yang lalu. Gak ada. Dia pergi ke pesta artinya nggak sakit, tiba-tiba jatuh di jalan, langsung lewat. Gak ada yang tahu hidup itu. Gak perlu masuk rumah sakit. Itu yang sering kita gambarkan. Benar. Ya. Paling enak itu ya. Nggak perlu mengalami sakit. Tetapi kenapa Tuhan izinkan ada orang yang sakit baru pergi, ada yang nggak sakit juga pergi? Karena ada sekolahnya sendiri, ada pembelajarannya sendiri. Ini yang Tuhan katakan. Jadi kalau sampai kita tidak terhubung, bayangkan sama seperti pohon. Ini cara yang diberikan untuk mengajarkan kita luar biasa ya. Dia pemakai pohon. Kalau ranting lepas. Tadinya ranting itu hijau, akan terus hijau kah? Pasti dia langsung warna coklat. Hijau memang pertama.
Hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih hijau. Tetapi apakah masih hidup? Masih hidup nggak? Ketika ranting lepas dari pokoknya, dari pohonnya, dia hijau. Ada ranting yang hijaunya bisa lama. Tapi ketika kecabut dari pohon itu, apakah dia masih hidup walaupun warnanya hijau? Enggak. Dia sudah mati waktu udah kecabut. Tetapi nggak kelihatan. Itulah hidup kita. Kalau kita tercabut dari sumber, walaupun kelihatan kita hidup, tapi kita mati. Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Kita mati. Jadi bukan karena ranting itu menjadi jelek, tetapi karena apa? Karena memang dia sudah terlepas dari sumbernya itu, maka dia mati. Kalau sampai sekarang kita masih hidup secara fisik, ya karena kita masih tersambung, masih tertopang oleh si pemilik hidup. Tapi yang paling utama adalah ketika dikatakan hidup atau mati, kerohanian kita. Rohani kita ini hidup atau mati. Karena kelihatan kita hidup, tapi kalau rohani kita mati, maka seluruh hidup kita ini adalah kesia-siaan. Ini yang mau dikatakan. Jadi kita benar-benar harus lihat bagaimana Tuhan memimpin. Jadi waktu itu saya tanya sama percaya kepada Tuhan? Kepada Tuhan Yesus? Masih ingat? Percaya. AI percaya ya? Amin ya. Amin. Jadi AI kalau Tuhan panggil, kira-kira AI siap tak? Ya. Om juga siap? Ya. Wah, itu penghiburan. Benar, kita harus siap. Artinya apa? Kalau gitu kenapa saya harus sakit 7 tahun ini? Tuhan sedang memangkas. Memangkas apa? Memangkas setiap yang rusak-rusak dalam seluruh keberadaan kita. Karena ketika kita sudah percaya kepada Kristus, setiap kerusakan yang ada dalam diri kita karena dosa, Tuhan sedang cabut-cabutin, sedang diberesin. Jadi kita percaya bahwa mungkin penyakit ini pun Tuhan sedang pakai untuk memangkas setiap hal-hal yang harus dibuang. Kita harus percaya ini. Yesus bilang ranting yang berbuah pun tetap harus dipangkas. Berarti ranting yang berbuah itu maksudnya apa? Kita harus berbuah nih. Setiap kita waktu percaya kepada Kristus, kita harus berbuah. Bukan cuma ngomong saya percaya, tapi hidup kita tetap sama. Berarti gimana caranya hidup yang percaya? Saya harus baca Alkitab. Saya harus menikmati firman supaya saya semakin mengenal. Saya harus berdoa kepada Tuhan. Sekarang mungkin Om udah gak bisa lagi melakukan pekerjaan ini. Udah enggak ya? Total udah dikasih ke Surya, diserahkan. Berarti apa yang dilakukan oleh Om sekarang ini? Enggak, salah, enggak nganggur. Saya mau tanya Om, dulu sebelum sakit sering baca Alkitab nggak Om? Sering itu baca Alkitab lama-lama kok. Kelihatan. Jadi A jadinya itu Jadi terakhir sih pakai Alkitab. syaratnya. Sekarang, sampai sekarang masih suka baca Alkitab atau mendengar Alkitab? Mendengar. Sampai sekarang? Ikut renungan. Wah, itu pekerjaannya sekarang itu nggak nganggur. Dulu sambil baca Alkitab masih mikirin kerjaan, masih mikirin wah ini udah bayar belum, yang ini sudah di ini belum, udah di karyawan ini udah dibayar belum, orderan sudah masuk atau belum, dan segala macam semua hal. Tapi sekarang udah nggak usah mikirin itu tadi saya bilang ya, nggak usah dipikirin itu, lepaskan semua. Kita nggak tahu sampai berapa lama. Selagi masih bisa dilepaskan, lepaskan dengan baik-baik dan berikan itu tongkat estafet kepada, bersyukur ada surya bersinar udara segar. Ada si surya gitu ya. Ada surya yang masih bisa mungkin ini ya. Wah masih sekia, masih muda nih. Pengalaman belum? Itu nggak ya? Dia udah oke nggak?
Oke nggak Om? Oke, ini kayaknya nggak mantep ini. mulai oke. Wah, mulai oke. Itu mungkin ya, mungkin Tuhan juga izinkan Om bisa melihat bagaimana Surya ini dipersiapkan untuk, tapi harus berani untuk udah ini dilepas, benar-benar lepaskan, biarkan dia diberikan tanggung jawab. Salah keputusan, kesalahan itu menjadi pembelajaran. Ini Alkitab ini yang namanya memangkas. Pembelajaran-pembelajaran yang Tuhan berikan kepada kita, belajar melepaskan itu, dan pada akhirnya ketika pergumulan MDS ini mungkin ya, saya dengar ya, leukemia itu kan menyerang ya, menyerang darah, Karena Makan darah merah. betul. Jadi darah putih kan memakan darah merah, lama-lama darah merah udah nggak ada. Wah itu tahan itu. Wah nggak tahu, saya pernah punya teman yang meninggal karena leukemia. Tapi sekarang nggak dikasih itu. Katanya mungkin ya, aduh kenapa aku harus sakit menikmati sekalian atau sehat? Kalau kita punya pilihan kayak gitu ya. Tapi Tuhan nggak bilang gitu. Memang harus melewati. Memang pakai itu. Apakah karena dosa? Enggak tentu. Alkitab katakan seseorang sakit belum tentu karena dosa, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan selalu berpikir bahwa ketika kita sakit itu karena dosa, tetapi itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Cara itu mungkin cara Tuhan memangkas tadi ya, memangkas kita supaya kita semakin bersandar kepada Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh boleh melihat ini ya, tanpa hidup yang terhubung kepada Tuhan, setiap apapun yang kita sudah lakukan, semuanya itu tidak ada hasilnya. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh, terutama Om AI, boleh melihat semuanya itu di dalam anugerah Tuhan, dan akhirnya boleh menikmati semua. Nggak usah lagi ngomel-ngomel, percuma. Kalau kita ngomel-ngomel makin capek, makin sakit. Nggak ngomel aja udah capek, apalagi ngomel, tambah sakit punya. Mendingan apa? Nikmati seperti tadi Om bilang ya, nuruti aja, suruh minum ini ya saya tuh nuruti. Saya ngeliat kemarin waktu di rumah sakit itu, pas kami datang, pas Om lagi makan, luar biasa, masih mau berjuang. Banyak orang yang nggak kayak gitu, banyak orang harusnya, aduh udahlah. Masalahnya kalau kita bilang udahlah, Tuhan bilang apa? Nggak akan aku kasih kamu mati. Bukan dengan cara seperti itu kamu akhirnya mati. Justru kita akan semakin apa? Mengalami sakit. Lebih baik apa? Nikmati itu lalu mengatakan Tuhan saya bersyukur sekali, bersyukur untuk semua pengalaman ini. Susah, sakit sekali, tetapi ini adalah pemangkasan yang Tuhan berikan kepada saya. Biarlah saya bisa melewatinya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Saya mau minum obat yang Tuhan berikan melalui para dokter yang sudah menganalisa, mendiagnosa, dan memutuskan minum obat apa, itu adalah juga bijaksana dari Tuhan. Amin. Maka kita harus setia meminum itu. Apakah ada hasil? Udah pasti ada, pasti. Tapi apakah bisa sembuh? Itu adalah kehendak Tuhan. Kita harus mentaati semuanya itu. Yang Tuhan mau adalah apa? Hei kalian semua, turutilah apa yang saya katakan. Kalau kau menuruti, maka kamu akan melewati semuanya itu dengan sukacita. Karena kita nggak punya pilihan. Pilihan kita hanya taat atau kita berontak. Kita nggak bisa memutuskan saya mau mati saja atau saya mau hidup. Yang memutuskan itu hanya Tuhan. Bagian kita hanya taat melewatinya, itu menjalannya. Karena setiap hidup kita adalah hidup yang terus dipangkas oleh Tuhan sampai Tuhan berkatakan cukup, sudah selesai, dan kamu menyenangkan hatiku. Wah, itu Tuhan yang disenangkan. Biarlah renungan ini boleh memberikan kekuatan untuk Om. Sulit, tapi lewatilah semuanya ini. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan izinkan
boleh dilewati. Ada orang yang sakit dari mulai muda, banyak penyakit, tapi itu pun Tuhan izinkan. Saya waktu kecil penyakitan, sampai dikasih minum dari mulai bayi sampai SD, sakit mulu. Maka dulu badan kurus ya, saya punya badan tuh dulu kurus sekali. Kurusnya itu tidak wajar. SMA aja, SMA itu 28 kilo. Mungkin kalau ada angin ditiup terbang gitu. Iya. Setelah itu saya kuliah sampai lulus, paling besar, paling berat cuma 36. Setelah saya menikah, timbangan saya 39 sampai 40, cuma dimain di situ saja. Setelah saya punya anak, melahirkan 55, seminggu kemudian turun langsung 42. Wah, itu cuma seminggu aja. Itu cepet banget itu. Saya punya, karena dari dulu penyakitan, sampai sekarang juga penyakitan. Tapi Tuhan belum panggil. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan nggak panggil. Yesus masih dipangkas. Kita bersyukur bisa mengalami, karena saya juga dulu pernah punya penyakit yang cukup parah gitu ya. Sampai di ultimatum sama dokter, Eni, kamu nggak akan punya anak. Jadi waktu suami saya, dulu belum jadi suami saya tadi, bilang saya mendoakan kamu, saya langsung ngomong, saya nggak bisa punya anak, lu mau apa enggak? Wah, waktu itu langsung ngomong seperti ini suami saya. Saya langsung ngomong seperti, saya nggak mau tutup-tutupin, mau mungkin nggak punya anak. Tapi ternyata Tuhan kasih anak. Jadi maksudnya kita semua nggak ada yang tahu gitu. Semuanya itu adalah, walaupun Tuhan katakan enggak, kalau Tuhan bilang iya, itu akan terjadi. Nah, biarlah kita boleh sama-sama saling melihat bahwa segala sesuatu ada di dalam campur tangan Tuhan. Dan mari kita mengaminkannya. Kita angkat pujian setiap saat, moment by moment. Dan kita akan berdoa menutup firman Tuhan dan persekutuan kita. Setiap saat kami boleh melihat akan pemeliharaan Tuhan, penopangan Tuhan atas hidup kami.
Setiap saat kami boleh melihat bagaimana berkat Tuhan begitu melimpah atas hidup kami. Sehingga ya Tuhan, siapa kami jikalau kami terus bersungut-sungut? Padahal Tuhan sudah memberikan kami begitu banyak berkat. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terutama pada saat ini khususnya ya Tuhan untuk keluarga om, tante yang boleh ada di tempat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat sampai dengan saat ini. Kami sungguh bersyukur. Dan biarlah ya Tuhan, walaupun mungkin om sangat sulit sekali melewati 7 tahun penyakit MDS ini ya Tuhan, tapi sekali lagi kami boleh melihat iman yang boleh dipancarkan melalui hidupnya, melalui ketaatannya melewati akan penyakit ini. Tuhan tolong masa yang masih terus akan dialami, waktu yang akan terus dilewati. Walaupun ya Tuhan, firman Tuhan boleh memberikan kekuatan, tetapi penyakit masih ada, dialami secara nyata. Kami sungguh berdoa agar Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada om melewatinya. Tuhan tolong ya Tuhan, topang supaya melalui pengobatan secara kemo ini pun Tuhan memberikan kekuatan kepada om. Kami sungguh serahkan ya Tuhan, dan kami berdoa sekali lagi ya Tuhan, biarlah om berani melepaskan satu persatu beban yang mungkin ada di pundaknya. Tuhan sungguh-sungguh memberikan kerelaan kepada om melepaskan akan setiap beban tersebut, melepaskan akan setiap mungkin dosa yang masih ada. Tuhan kami serahkan, bukan hanya kami semua yang ada di sini yang masih penuh dengan dosa. Biarlah kami berani ya Tuhan melepaskannya itu, dan berani ya Tuhan dipangkas oleh Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh belajar bagaimana kami boleh terus berpegang kepada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh berdoa agar keluarga ini terus dipenuhi oleh berkat Tuhan, dipenuhi akan damai sukacita daripada Tuhan, dan juga usaha yang ada di tempat ini Tuhan juga pimpin. Kami serahkan Surya yang sudah ambil alih. Tuhan tolong beri bijaksana masalah apapun ya Tuhan, mungkin ada masalah besar, masalah kecil, Tuhan yang boleh memimpin, Tuhan boleh menolong. Relasi dengan pegawai, relasi dengan kolega, seluruhnya ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan yang boleh memimpin, agar seluruh usaha yang boleh dipegang, Tuhan tolong semuanya ini akhirnya boleh dikembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami, persekutuan yang sederhana ini. Biarlah sungguh-sungguh boleh kami kembalikan ke dalam tangan Tuhan dan menjadi kemuliaan, sukacita Tuhan sendiri. Kami bersyukur kami dipakai untuk melayani Tuhan, karena melalui pelayanan ini kami sendiri boleh terberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Ya, ini dia kartu yang menjadi kenang-kenangan. Itu juga lagunya juga buat siapa tahu dinyanyikan. Ya downloadnya ya. Iya. Semoga